Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kerbau, ada kelinci. Jika dilihat, gemoy sekali. Salam hormat dari kami untuk Bapak dosen dan teman-teman yang ada di sini. Perkenalkan, saya Abidin, mahasiswa program pertukaran Kampus Merdeka dari Universitas Singa Perbangsa Karawang, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait mata kuliah Manajemen Syariah. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita membaca poin-poin penting terlebih dahulu. Di sini ada 3 warna green, yellow, and red. Warna green sendiri terdapat dasar perencanaan syariah berdasarkan kajian Al-Quran dan hadis. Warna kuning atau yellow berisi actuating, dan warna red atau merah berisi motivasi. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu dasar perencanaan syariah berdasarkan kajian Al-Quran dan hadis. Sebelum mendalami materi ini, alangkah baiknya kita harus tahu apa itu perencanaan. So, what is planning? According to Robbins and Mary, planning is a process that involves determining organizational goals or objectives, developing an overall strategy to achieve the goals that have been set, and developing a comprehensive hierarchy of plans to integrate and coordinate activities. Menurut Robin dan Mary, perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Perencanaan syariah adalah amal atau pekerjaan dalam suatu pekerjaan tertentu, yaitu mempersiapkan semua hal yang diperlukan dari awal sampai dengan akhir pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Perencanaan konvensional dan juga perencanaan syariah merupakan sesuatu yang pasti diperlukan adanya. Hal ini karena secara umum semua hal memerlukan perencanaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Jika perbuatan itu baik, ambillah, dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah." Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Hadis tersebut menjelaskan penting adanya suatu perencanaan dalam melakukan sebuah pekerjaan, sehingga dapat diperhatikan semua hal terkait pekerjaan ataupun perbuatan yang akan dilakukan, termasuk akibat baik dan buruknya. Dengan adanya perencanaan, maka insya Allah siapapun akan terhindar dari sikap ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Hal ini penting untuk diperhatikan karena melakukan sesuatu dengan keraguan adalah hal yang tidak produktif. Nah, tadi sudah dijelaskan perencanaan menurut hadis. Sekarang bagaimana sih perencanaan menurut Al-Quran? Konsep perencanaan syariah atau perencanaan Islam menjelaskan bahwa setiap manusia harus memperhatikan apa saja yang diperbuatnya di masa lalu untuk merencanakan hal-hal yang diinginkan di masa yang akan datang. Dalam syariah Islam, urusan masa yang akan datang atau masa depan, terutama untuk kebahagiaan kehidupan di akhirat, lebih diutamakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hal ini dalam surah Al-Hajj ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi,
Perencanaan syariah menurut ayat Al-Quran adalah keharusan melakukan adaptasi dalam perencanaan. Setiap kegiatan perencanaan harus memperhatikan situasi dan kondisi yang terkait dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Hal ini bisa dipahami karena prinsip keterkaitan satu sama lain dari ketiga masa atau waktu itu. Karena secara umum, dalam siklus kehidupan, semua unsur termasuk waktu adalah saling terkait. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam perencanaan. Nah, bagaimana sih tahapan dalam perencanaan itu? Suatu perencanaan yang baik harus memiliki tahapan yang baik juga. Secara umum, untuk perencanaan apapun memiliki 4 tahap. Pertama, analisis kebutuhan dan kemampuan. Secara fisik dan mental, perlu dipahami apakah misalnya perlukah membuka suatu usaha rumah makan di daerah tertentu. Kedua, analisis kekuatan dan kelemahan atau analisis SWOT. Ketiga, menyusun program dan langkah kerja. Hasil kedua macam analisis tersebut bisa dijadikan dasar yang kuat seorang manajer atau pejabat suatu instansi pemerintah, misalnya dalam menyusun langkah kerja. Keempat, evaluasi atau penilaian. Bukanlah suatu perencanaan yang baik kalau tanpa evaluasi. Perlu dan harus dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir perencanaan. Jadi, evaluasi dilakukan pada setiap tahap perencanaan seperti yang telah dijelaskan di atas tadi. Evaluasi yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan penyusunan program-program dan kegiatan-kegiatan yang baik pula. Next, kita akan membahas tentang poin berikutnya, yaitu actuating atau pengarahan. According to George Robert Terry, actuating is to make all group members want to work together and work earnestly and passionately to achieve goals in accordance with planning and organizing effort. Menurut George Robert Terry, pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok untuk berusaha mencapai tujuan bersama karena keinginan untuk mencapainya. Untuk menambah dan mempelajari lebih dalam tentang actuating, let's check it the video. Siri
Nah, setelah menonton video tadi, kira-kira teman-teman di sini fokusnya kemana nih? Ke penyairnya atau ke dirijennya? Dan apa sih poin penting yang teman-teman dapatkan setelah menonton video tadi? Nah, ini dia poin-poin penting setelah kita melihat video tadi. Yang pertama tentunya ada actuating atau pengarahan. Seperti yang kita lihat tadi, ada seorang arranger ataupun dirijen yang sedang mengarahkan para paduan suara untuk tetap di nada yang tepat. Selain itu, ada poin menggerakkan, membimbing, mengingat, mengatur, kerjasama, dan memotivasi. Nah, selanjutnya kita membahas poin yang terakhir, motivation atau motivasi. Baik, motivasi sendiri merupakan alasan seseorang dapat menjalani sebuah profesi atau pekerjaannya. Motivasi kerja memberikan energi yang dapat menggerakkan segala potensi yang ada, menciptakan keinginan yang tinggi, serta meningkatkan kegairahan dan kebersamaan. Seperti yang kita tahu, hal yang umum pegawai menjalankan apa yang diperintahkan hanya karena tugasnya. Dia bekerja untuk mencari uang, berarti motivasi pegawainya yaitu uang ya. Kadang tidak peduli dengan kondisi perusahaan. Dia hanya ingin bekerja dan mendapatkan uang. Mereka menjalankan tugas yang diberikan, selesai hasilnya belum tentu maksimal, siapa peduli. Fungsi pengarahan bukan hanya tentang menyuruh, bukan hanya menuntut, tapi juga memotivasi pihak yang disuruh. Setiap bawahan pasti punya masalahnya sendiri, punya hambatannya sendiri, dan juga punya motivasi tersendiri. Manajemen atas harus bisa memberikan penjelasan dan motivasi yang lebih untuk para bawahannya, agar menjalankan tugasnya secara maksimal dan mendetail. Pemimpin harus dekat dengan bawahan, membuat punya motivasi berlebih untuk menjalankan perintah yang sudah direncanakan. Kalau bisa, membaur dan menyediakan reward dan punishment bagi bawahan yang melanggar. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Seberapa penting sih Bi motivasi itu? Nah, kalau ditanya seberapa penting motivasi itu, tentunya sangat penting ya, karena dari motivasi menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan, meningkatkan produktivitas karyawan, dan mengefektifkan pengadaan karyawan. Sebenarnya masih banyak lagi ya poin-poin yang penting dalam motivasi itu sendiri, tetapi di sini saya hanya memaparkan hanya 4 poin saja. Nah, selesai sudah presentasi kita hari ini, dan saya akan menutupnya dengan hadis, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis Ahmad Tabrani dan Daruqutni. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.